Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Samsul Abdullah, saya peserta Latsar Kemenak tahun 2022 Balai Diklat Keagamaan Manado. Pada kesempatan ini saya akan membagikan pengalaman saya setelah mempelajari loyal. Nah, teman-teman sekalian, aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai wujud loyalitas PNS dan kemampuan ASN dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila menunjukkan ASN tersebut dalam mewujudkan nilai loyal dalam kehidupannya sebagai ASN yang merupakan bagian dari organisasi pemerintah maupun sebagai bagian dari anggota masyarakat. Penjelasan aktualisasi nilai-nilai pada setiap sila-sila dalam Pancasila dapat diuraikan sebagai berikut. Sila pertama, dalam mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan, kita perlu mendudukkan Pancasila secara proporsional. Dalam hal ini, Pancasila bukan agama yang dimaksud mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan masyarakat. Ketuhanan dalam kerangka Pancasila bisa melibatkan nilai-nilai moral universal agama-agama yang ada. Pancasila bermaksud menjadikan nilai-nilai moral ketuhanan sebagai landasan pengelolaan kehidupan dalam konteks masyarakat yang majemuk tanpa menjadikan salah satu agama tertentu mendikte negara. Sila ketuhanan dalam Pancasila menjadikan Indonesia sebagai negara sekuler yang membatasi agama dalam ruang-ruang privat. Pancasila justru mendorong nilai-nilai ketuhanan mendasar kehidupan bermasyarakat dan berpolitik. Namun Pancasila juga tidak menghendaki negara agama yang mengakomodir kepentingan salah satu agama, karena hal ini akan membawa pada tirani yang memberangus pluralitas bangsa. Adanya nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila berarti negara menjamin kemerdekaan masyarakat dalam memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Nilai ketuhanan yang dianut masyarakat berkaitan erat dengan kemajuan satu bangsa. Karena itu, nilai-nilai yang dianut masyarakat ini membentuk pemikiran mereka dalam memandang persoalan yang terjadi. Sila kedua, embrio bangsa Indonesia berasal dari pandangan universal yang disumbangkan dari berbagai interaksi peradaban dunia. Penjajahan yang berlangsung di berbagai belahan dunia merupakan upaya masif internasional dalam merendahkan martabat kemanusiaan, sehingga perwujudan Indonesia merdeka merupakan cara dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Dalam hal ini, para pendiri bangsa bukan hanya sekedar hendak merintis dan membangun negara, tetapi mereka juga memikirkan bagaimana manusia Indonesia tumbuh sebagai pribadi yang berbudaya dan bisa berkiprah di pentas pergaulan dunia. Sila ketiga, upaya melaksanakan sila ketiga ini adalah dalam masyarakat plural seperti Indonesia bukanlah hal yang mudah. Sejak awal berdirinya Indonesia, agenda membangun bangsa merupakan sesuatu yang harus terus-menerus dibina, dilakukan tumbuh kembang. Sila keempat, bahwa kesepahaman para pendiri bangsa untuk membangun demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa, yakni demokrasi permusyawaratan, menunjukkan bahwa demokrasi bukan sekedar alat. Demokrasi permusyawaratan merupakan cerminan jiwa kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia. Kemudian yang kelima adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, para pendiri bangsa menyatakan bahwa negara merupakan organisasi masyarakat yang bertujuan untuk menyelenggarakan keadilan. Untuk itulah diperlukan dua syarat, yaitu adanya emansipasi dan partisipasi bidang politik yang sejalan dengan emansipasi dan partisipasi bidang ekonomi. Nah, itulah yang saya pahami tentang bagaimana mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai bentuk wujud loyalitas sebagai seorang PNS, sebagai seorang ASN. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.